Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Indra di channel Miss Horror. Pada video ini saya akan menceritakan sebuah cerita kisah nyata menyeramkan yang ditulis oleh akun Twitternya Om Rasht yang berjudul Gantung Mayit. Oke, sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Namanya Sylvia, usianya saat ini sekitar 40 tahunan, usia yang sangat matang untuk berumah tangga. Namun sampai cerita Om tulis, Sylvia belum juga mendapatkan jodoh. Padahal sejak zaman kuliah dulu, Sylvia ini bisa dibilang merupakan cewek populer. Dan bahkan ia pernah menjalin hubungan diam-diam dengan dosennya. Tapi hubungan itu tidak berlangsung lama karena Sylvia yang merupakan cewek-cewek populer itu merasa bosan dengan si dosen. Akhirnya mereka pun putus. Lalu Sylvia ini kemudian kembali menjalin hubungan baru dengan salah seorang mahasiswa. Tapi lagi-lagi hubungan itu tidak berjalan lama. Dan begitu saja seterusnya. Sampai akhirnya Sylvian ini mendapat julukan buaya betina oleh teman-temannya. Bukannya sadar dan berubah, Sylvia malah terus berulah. Namun sekarang ia tidak hanya memacari mahasiswa saja, melainkan juga laki-laki dewasa yang sudah berkeluarga. Menurutnya, ia memacari laki-laki yang sudah berkeluarga seperti itu hanya untuk kesenangan. Selain itu, laki-laki yang sudah berkeluarga juga royal kepadanya. Padahal Sylvia sendiri bukan orang yang terlahir dari keluarga yang berkekurangan. Orang tua Sylvia ini punya usaha kuliner yang sangat sukses, bahkan sampai memiliki cabang di beberapa daerah. Jadi bisa dibilang hidupnya Sylvia ini berkecukupan. Terlebih lagi, dia adalah anak tunggal yang sudah pasti apapun keinginannya selalu dipenuhi oleh orang tuanya. Hingga usianya menginjak 30 tahun, Sylvia mulai didesak untuk menikah oleh orang tuanya. Bahkan ayahnya Sylvia sudah mencarikan jodoh untuknya. "Pa, Sylvia gak mau dijodoh-jodohkan. Sylvia bisa kok cari jodoh sendiri," ujarnya waktu itu, menolak ketika ayahnya mengatakan ingin menjodohkan Sylvia dengan salah satu anak kenalannya yang bernama Hamid. "Sampai kapan, Sil? Usiamu itu loh sudah kepala 3, tapi masih belum juga menikah. Mau sampai kapan kamu begitu? Pokoknya kamu harus terima perjodohan ini," ujar ayahnya tegas. Tapi Sylvia gak kenal laki-laki itu, Pak. Cinta gak bisa dipaksakan. Kasih sayang bisa dipupuk. Cinta bisa tumbuh setelah kalian berumah tangga. Sylvia lemas mendengar ucapan ayahnya itu. "Tapi Sylvia sudah punya calon sendiri, Pak," ucap Sylvia akhirnya. "Ya sudah kalau begitu, bawa dia kemari besok. Papa ingin kalian berdua menikah secepatnya," ujar ayahnya lagi. Saat itu Sylvia sangat kebingungan karena calon yang ia maksud adalah pacarnya yang saat itu sudah punya istri. Jelas tidak mungkin dia membawa pacarnya itu untuk bertemu orang tuanya. Lagi pula, pasti ayahnya tidak akan setuju Sylvia menjalin hubungan dengan pria beristri. Akhirnya mau tak mau, Sylvia pun hanya bisa menerima perjodohan tersebut. Singkatnya, dua keluarga bertemu. Disitulah akhirnya Sylvia melihat calon suaminya untuk pertama kali. Laki-laki itu ganteng dan punya pekerjaan yang cukup bagus. Sylvia yang memang mudah suka pada seseorang terlihat tertarik pada calon suaminya tersebut. Begitupun sebaliknya. Setelah pertemuan dua keluarga itu, Sylvia dan Hamid semakin dekat. Tanggal pernikahan pun sudah diatur dan akan dilaksanakan 2 minggu setelah pertemuan dua keluarga tersebut. Singkat cerita, menjelang hari H akad dan resepsi. Jadi mereka ini malamnya akad, lalu esoknya langsung resepsi. Rumah Sylvia sudah mulai didekor. Sylvia terlihat bahagia, orang tuanya pun juga senang karena Sylvia sepertinya menyukai Hamid.
Saat itu sekitar pukul 12 malam, Sylvia terbangun karena merasa perutnya tiba-tiba lapar. Akhirnya ia pun ke dapur untuk memasak mie instan. Namun dari luar rumah, ia mendengar seperti ada suara-suara orang yang sedang berbicara. Sylvia kira itu adalah orang-orang dekor yang masih bekerja. Jadi, ia pun berinisiatif untuk membawakan minuman kaleng untuk orang-orang yang masih mendekor bagian luar rumah, semacam untuk pelaminan di luar rumah. Tapi begitu ia tiba di luar, Sylvia hanya melihat seorang laki-laki berpakaian putih dengan celana hitam sedang berdiri membelakanginya. "Kemana yang lain, Bang?" tanya Sylvia, tapi tidak ada jawaban. Bahkan laki-laki itu menoleh ke arah Sylvia pun tidak. "Ini saya bawakan minuman buat abang-abang. Diminum ya, Bang," ujar Sylvia. Lelaki itu mengangguk. Dan saat Sylvia ingin berbalik untuk masuk, tiba-tiba terdengar seperti suara sesuatu jatuh dan menggelinding ke sela-sela kakinya. Ketika Sylvia melihat ke bawah, rupanya itu adalah kepala manusia. Sontak saja Sylvia langsung berteriak histeris. Teriakannya sampai membangunkan orang tua dan tetangga sekitar rumahnya. Mereka tentu sangat kaget melihat Sylvia yang berada di luar rumah di tengah malam. "Kamu ngapain di luar malam 2 begini, Sil?" tanya ibunya Sylvia langsung menghambur ke pelukan sang ibu. Tubuhnya gemetar dan ia sangat ketakutan. Karena malam itu adalah pengalaman pertamanya diperlihatkan penampakan seperti itu. "Seperti nggak ada rumah saja kamu ini, Sil. Minum minuman bersoda begini kok di luar. Ini sudah tengah malam, kamu itu calon pengantin, darahmu itu wangi. Darah wangi itu disukai makhluk halus," ujar ayahnya. "Itu bukan punya Sylvia, Pak. Itu buat orang-orang dekor yang masih kerja. Tuh tadi ada di situ," ujar Sylvia menunjuk ke arah laki-laki tadi. Namun tidak ada apa-apa di sana. "Orang-orang dekor sudah pulang dari jam 9 tadi. Sudah gak ada yang kerja jam 12 begini," ujar ayahnya. "Tapi tadi ada kok, Pak. Sylvia dengar mereka ngobrol. Makanya Sylvia mau kasih minuman," ujar Sylvia bersikeras. Sudah, masuk kamu. Sebentar lagi hari pernikahanmu. Jangan buat masalah," ujar ayahnya lagi. Sylvia masih bingung dengan kejadian yang baru saja ia alami. Itu semua benar-benar sulit dicerna oleh akal sehat. Hari itu, orang yang akan menghena tangan Sylvia sudah datang. Ia langsung melakukan tugasnya di dalam kamar Sylvia tentu saja. Dan malam harinya, acara akad akan dilangsungkan. Malam itu, rumah Sylvia sudah ramai oleh keluarga-keluarga yang hadir. Sekitar pukul 8 penghulu pun sudah datang. Namun, calon pengantin pria dan keluarganya belum juga datang. Ditunggu-tunggu hingga pukul 11 malam, belum juga ada tanda-tanda kedatangan mereka. Nomor teleponnya pun tidak aktif. Orang tua Sylvia mulai cemas dan emosi, mengira kalau Hamid dan keluarganya ini mempermainkan keluarga Sylvia. Namun pada pukul 12 malam, sebuah telepon masuk. Telepon itu rupanya dari orang tua Hamid. Mereka mengabarkan bahwa mobil yang membawa mereka kecelakaan. Dan Hamid sekarang kritis di rumah sakit. Tentu saja orang tua Sylvia yang mendengar itu langsung kaget. Tidak menyangka bahwa ada musibah besar yang menimpa calon menantunya. Dan akhirnya malam itu juga Sylvia dan kedua orang tuanya pergi ke rumah sakit. Terlihat ayahnya Hamid duduk di lantai dengan keadaan baju masih ada bekas darah. Tidak lama setelah Sylvia dan orang tuanya sampai di sana, Hamid dinyatakan meninggal dunia oleh dokter. Sylvia terduduk lemas, kakinya gemetar seakan tak bisa lagi menopang tubuhnya. Setelah sekian banyaknya ia menjalin hubungan dengan lelaki, tapi baru kali itu ia menangis sampai tubuhnya gemetar. Ia seakan tak rela kehilangan Hamid, calon suaminya tersebut. Namun apa boleh dikata, takdir sudah memilih jalannya sendiri.
Setelah kejadian itu, Sylvia mencoba untuk memperbaiki dirinya. Ia beranggapan bahwa yang terjadi menimpa Hamid kemungkinan karma dari perbuatannya yang sudah memacari suami orang. 1 tahun berlalu setelah Sylvia berhasil melupakan Hamid. Kini Sylvia sedang menjalin hubungan dengan seorang pengusaha tambak. Hubungan itu sudah meniti ke jenjang yang lebih serius. Bahkan keluarga kedua belah pihak pun sudah bertemu. Akhirnya ditetapkanlah tanggal pernikahan yang jatuh pada tanggal 25 bulan Agustus di tahun itu. Semuanya berjalan lancar hingga hari H. Namun sebuah kejadian yang benar-benar tidak akan pernah bisa Sylvia lupakan seumur hidupnya terjadi. Saat mau akad, bahkan tangan penghulu pun sudah dijabat. Tiba-tiba calon suaminya Sylvia itu kejang-kejang. Dan tidak lama ia tak sadarkan diri dengan wajah dan bibir yang membiru. Orang-orang yang berada di rumah itu pun terlihat panik dan kebingungan dengan apa terjadi pada si calon pengantin pria. Akhirnya calon suami Sylvia pun dibawa ke rumah sakit. Namun seakan dejavu, ia kembali mendengar pernyataan yang sama sekali tidak pernah ia inginkan sebelumnya. Calon suaminya itu dinyatakan meninggal. Seketika dunianya seakan hancur. 2 kali ia mengalami hal yang sama. Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini bentuk hukuman Tuhan untuknya? 2 tahun berlalu, dan selama 2 tahun itu, Sylvia masih menutup diri untuk lelaki. Ia terus berusaha memperbaiki diri dan berusaha untuk menjadi perempuan yang tidak mudah jatuh cinta pada lelaki. Karena setelah 2 kali mengalami kejadian yang sama, Sylvia baru merasakan rasa sakitnya kehilangan orang yang dicintai. Mungkin begitu juga dengan para mantannya yang dulu menaruh tulus padanya. Hari itu Sylvia bertemu dengan mantan pacarnya di zaman kuliah dulu. Awalnya Sylvia enggan untuk menyapa, tapi ternyata lelaki itulah yang lebih dulu menyapanya. Akhirnya mereka pun mengobrol di sebuah warung pinggir jalan. "Bagaimana kabarmu sekarang, Via?" tanya lelaki itu. "Baik, kamu sendiri, Her?" "Seperti inilah, ada luka besar yang sedang kusembunyikan." "Maksudmu, apa kau sakit?" "Lebih tepatnya sakit hati. Hidupku memang terus berjalan setelah kau putuskan dulu, tapi luka di hatiku tidak kunjung membaik hingga saat ini. Itulah alasan kenapa aku masih sendiri sampai sekarang," jawab Herdi. Sylvia menunduk. "Aku benar minta maaf padamu, Her, dan sekarang aku sudah menerima ganjaran atas semua perbuatanku. Aku benar minta maaf padamu, Her. Tolong, maafkan aku," ucap Sylvia dengan suara bergetar menahan tangis. Herdi menepuk pelan tangan Sylvia. "Aku sudah memaafkanmu." Sylvia langsung terisak. Kepalanya masih tertunduk. Setelah pertemuannya dengan Herdi waktu itu, Sylvia mulai merasa adanya benih-benih cinta di hatinya. Berselang sekitar 2 bulan setelah itu, Herdi menyatakan cinta pada Sylvia, dan Sylvia pun menerimanya. Tidak lama berpacaran, Herdi memutuskan untuk menikahi Sylvia. Tentu saja itu membuat Sylvia bahagia. Keluarga mereka pun sudah bertemu untuk merundingkan hari dan tanggal pernikahan keduanya. Setelah melalui perundingan antara 2 belah pihak, akhirnya diputuskanlah tanggal pernikahannya. Namun kali ini persiapan pestanya tidak semeriah waktu Sylvia ingin menikah dengan kedua calon suaminya yang meninggal. Pestanya lebih kecil dan hanya dihadiri oleh tamu-tamu terpilih saja. Sylvia terus berdoa agar acara pernikahannya lancar hingga selesai. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Hari itu Herdi datang bersama ayah dan ibunya ke rumah Sylvia. Awalnya Sylvia sangat senang, tapi ada yang berbeda dengan raut wajah Herdi. Ia terlihat menunduk dan seperti takut menatap Sylvia. Rupanya kedatangan Herdi dan keluarganya itu untuk membatalkan pernikahan yang hanya tinggal beberapa hari saja. Alasannya karena katanya Herdi akan meninggal secara mengenaskan jika tetap nekat ingin menikah dengan Sylvia.
Itu dikatakan oleh orang yang merupakan guru spiritual keluarga Herdi. Sebab Sylvia ini diikuti sosok laki-laki yang akan mencelakai calon-calon suaminya. Dan bahkan kematian kedua calon suami Sylvia sebelumnya pun sampai diungkit oleh keluarga Herdi. Padahal Sylvia tidak pernah menceritakan itu pada Herdi. Entah dari mana mereka tahu, atau mungkin karena memang gosip sudah menyebar luas. Yang pasti Sylvia tidak memikirkan hal tersebut saat itu. Sylvia menangis, ia sampai mengurung diri di dalam kamar selama 2 hari. Saat itu ia sangat malu pada orang-orang karena pernikahannya lagi-lagi batal. Tapi bukan karena calon suaminya meninggal, melainkan dibatalkan secara sepihak oleh keluarga Herdi. Sylvia ingat betul reaksi orang-orang di sekitarnya. Mereka seolah memandang Sylvia seperti pembawa sial dan menganggap kalau dekat-dekat dengan Sylvia, maka mereka akan mengalami sial seperti yang dialami oleh kedua calon suaminya yang meninggal di hari H pernikahan. Sylvia, bukannya apa-apa, tapi coba kamu pikirkan lagi. Kurasa memang seperti ada sesuatu yang aneh dengan kematian kedua calonmu itu kan? Apa tidak sebaiknya kamu tanya-tanya ke orang pintar, sebenarnya ada apa sih di dirimu? Kalau semisal memang ada yang tidak baik, ya berarti itu harus dibersihkan, ujar salah satu teman Sylvia saat Sylvia mengunjunginya. Sylvia menghela nafas panjang. Di mana aku bisa menemukan orang pintar seperti yang kau maksudkan itu? Tanya Sylvia. Aku punya kenalan, beliau ini masih kerabat jauh kami. Kami pun kalau ada masalah yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat, pasti larinya ke beliau itu. Kalau kamu mau, aku bisa kasih alamatnya, ujar temannya tersebut. Dan setelah mendapatkan alamat orang itu, Sylvia pun langsung pergi untuk menemuinya. Singkat cerita, setelah Sylvia sampai di rumah orang itu, Sylvia disuruh untuk masuk ke dalam rumah. Lelaki tua itu menatap Sylvia dari kepala hingga kaki. Tatapannya tajam dan lama. Lalu setelah itu terdengar suara helaan nafas panjangnya. Kamu ini terkena guna-guna gantung jodoh, dan kasusmu ini berbeda dari yang pernah kutangani. Guna-guna yang dikirimkan untukmu ini sangat kuat. Aku tidak sanggup untuk melepaskannya, ujar lelaki tua itu. Siapa yang telah mengguna-guna saya, kek? Aku tidak bisa melihatnya, hanya suaranya yang bisa kudengar, ujar lelaki tua itu. Niatnya mengirimkan guna-guna itu pada saya apa? Guna-guna gantung jodoh itu membuatmu akan sulit menikah. Pada kasus ringan, kamu hanya akan kesulitan bertemu jodohmu. Dan biasanya itu ditandai dengan ketika kamu menyukai seseorang, tapi orang itu tidak menyukaimu. Dan begitu juga sebaliknya. Tapi dalam kasusmu ini, tidak seperti itu, bahkan tidak ada ciri-ciri yang terlihat, terasa bahwa kamu terkena guna-guna gantung jodoh. Kamu sendiri pun bahkan keluargamu tidak akan menyadarinya. Karena guna-guna yang ada dalam kasusmu ini tidak menghalangi ketertarikanmu pada orang lain. Dan begitu juga dengan ketertarikan orang padamu. Semuanya berjalan seperti biasa. Seperti tidak ada apa-apa. Hanya saja ketika sudah memasuki hari H pernikahan, calonmu akan meninggal. Begitulah seterusnya hingga kamu tua nanti. Tubuh Sylvia terasa lemas mendengar penjelasan lelaki tua itu. Ia tak menyangka akan mengalami hal mengerikan tersebut. Tidak ada yang bisa Sylvia lakukan selain tetap sendiri hingga ia tutup usia nanti. 4 tahun berlalu dan ia pernah juga mencoba kembali untuk menjalin hubungan dengan seorang laki-laki. Namun perkataan lelaki tua beberapa tahun lalu itu benar adanya. Saat tiba hari H, calon suaminya lagi-lagi meninggal. Dan setelah kejadian itu, hingga sekarang, Sylvia menutup hatinya pada semua laki-laki. Ia memilih untuk tetap hidup sendiri, karena tidak ingin lagi ada korban yang jatuh karenanya. Dan di tahun berikutnya, keluarga Sylvia menemukan bayi yang diletakkan di depan rumah mereka.
Setelah mengurus ini dan itu, akhirnya bayi tersebut mereka adopsi. Sylvia mencurahkan semua kasih sayang dan cintanya pada bayi tersebut. Dan hingga kini, setelah satu persatu orang tuanya meninggal, Sylvia hanya hidup berdua bersama anak itu. Ia juga sengaja membawa anak angkatnya tersebut untuk pindah ke daerah yang berbeda, agar orang tua si anak tidak bisa lagi menemukannya. Memang cukup egois, tapi Sylvia tidak rela jika harus kehilangan anaknya itu. Dan hingga cerita ini ditulis, Sylvia masih melajang. Dan mungkin akan tetap seperti itu hingga tiba saatnya ia berpulang. Selesai.